Presiden Prabowo Subianto mungkin akan lebih tepat kita juluki sebagai Presiden Palestina ketimbang menjadi Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kebijakan-kebijakan yang lahir dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini selalu pro kepada masyarakat Palestina, tetapi kontra kepada kita masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia melakukan unjuk rasa, melakukan perlawanan dan lain sebagainya, pemerintah mulai turun tangan untuk melakukan kriminalisasi, untuk melakukan intimidasi. Tetapi pengorbanan Prabowo Subianto untuk masyarakat Palestina itu sangat luar biasa. Ketika beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengirimkan 10.000 ton beras untuk masyarakat Palestina, kini datang kebijakan atau keputusan terbaru dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yakni masyarakat Palestina akan didatangkan ke Indonesia untuk berobat dan menempati Pulau Galang sebanyak 2.000 orang. Sekali lagi, masyarakat Palestina akan datang ke Indonesia sebanyak 2.000 orang untuk melakukan pengobatan yang akan bertempat di Pulau Galang. Sehingga saya jadinya hilang respect kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya tidak pernah pro terhadap rakyat Indonesia, tetapi selalu pro terhadap masyarakat Palestina. Benar-benar luar biasa. Pemimpin seperti inikah yang harus kita apresiasi? Pemimpin seperti inikah yang kita katakan sebagai pemimpin yang merakyat? Jujur, semakin ke sini kita masyarakat Indonesia selalu disuguhkan dengan kebijakan-kebijakan yang selalu mengecewakan hati kita. Rakyat Indonesia sendiri kalau mau berobat harus bayar BPJS dulu. Tidak ada yang gratis dalam biaya pengobatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi kebijakan pemerintah malah melakukan pengobatan gratis untuk masyarakat Palestina yang berjumlah 2.000 orang. Dan itu pun akan mereka datangkan ke Indonesia yang akan menempati Pulau Galang. Coba kita bayangkan betapa bobroknya ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto. Padahal mantan jenderal. Kita berharap bahwa Prabowo Subianto akan menjadi negarawan sejati. Tetapi nyatanya tidak demikian. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kemarin Presiden menyampaikan bahwa netralitas Indonesia dalam kancah percaturan global sangat dihargai dan mendapatkan respek sangat tinggi di dunia internasional. Saat ini ada banyak pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza. Nah, pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan. Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Untuk bantuan
pengobatan ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan. Kan ditempatkannya di Pulau Galang. Itu kan juga tempat yang terpisah dari warga kita yang bermukim di pulau-pulau lainnya. Karena di sana juga dulu kan dulu pernah tempat pengungsian, tapi juga pernah untuk pusat penanganan COVID waktu itu di sana. Jadi sebenarnya kalau dalam sisi keamanan dan kenyamanan warga itu bisa manageable lah, sangat manageable kalau di sana. Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza. Jadi bukan memindahkan warga, tapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa. Jadi sejauh ini pemerintah menargetkan bisa membantu pengobatan untuk 2.000 warga Gaza. Itu penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kibarkan merah putih di rumah. Wahai Presiden Omon-Omon, kami bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa tidak akan mengibarkan lagi merah putih. Karena merah putih bukan milik Nusantara, tapi milik segerombolan orang Jawa. 79 tahun merah putih berkibar, yang menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan cuma kroni-kroni kalian saja. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama preskon yang dilakukan oleh jubir kepresidenan dan juga pidato singkat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya melihat bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa bulan terakhir ini lebih pro terhadap masyarakat Palestina. Lebih sibuk untuk mengurus negara orang. Tetapi rakyatnya yang hidup menderita, rakyatnya yang menangis kelaparan, rakyatnya yang berteriak tentang proses pengobatan dan lain sebagainya, itu diabaikan. Tetapi kalau keputusan atau kebijakan untuk negara orang, Prabowo selalu menjadi garda terdepan. Sementara rakyatnya sendiri itu diabaikan. Saya tidak mengerti, apakah hari ini ketika Prabowo bisa menjadi seorang presiden, itu dipilih oleh masyarakat Gaza, oleh masyarakat Palestina, ataukah oleh kita masyarakat Indonesia? Saya amati selama 10 bulan, ketika Prabowo menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, sudah ada beberapa kebijakan yang pro terhadap masyarakat Palestina, sementara kita yang masyarakat Indonesia selalu dikecewakan. Pertama, tentang pengiriman 10.000 ton beras ke masyarakat Palestina.
Lalu yang kedua sekarang, masyarakat Palestina akan didatangkan ke Pulau Galang untuk melakukan pengobatan yang kurang lebihnya adalah 2.000 orang. Itu yang terjadi hari ini di bangsa ini. Silakan pemirsa sendiri yang menilai. Pemirsa sendiri yang berkomentar tentang kebijakan-kebijakan yang lahir dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang begitu berlian ini. Saya secara pribadi tidak akan kecewa. Saya secara pribadi pun tidak akan marah. Kalau misalnya ketika Bapak Prabowo Subianto memberikan sumbangan beras sebanyak 10.000 ton ke masyarakat Palestina, lalu kita masyarakat Indonesia tidak ada yang berteriak karena kelaparan. Itu saya apresiasi. Itu saya acungi jempol. Sekali lagi, saya tidak akan kecewa dengan kebijakan Prabowo Subianto yang memberikan atau yang menyumbangkan beras 10.000 ton ke masyarakat Palestina. Kalau hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang rakyatnya berteriak tentang kelaparan. Itu baru saya apresiasi. Itu baru saya acungi jempol terhadap kebijakan, terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ataukah Prabowo Subianto melakukan sumbangan beras banyak 10.000 ton ke Palestina, tetapi itu tidak menggunakan anggaran negara, tidak menggunakan kitab pajak rakyat Indonesia, tetapi uang itu keluar dari kantong pribadinya Prabowo Subianto, tidak akan dipersoalkan. Poin yang kedua, ketika hari ini misalnya Prabowo Subianto membuat sebuah keputusan bahwa akan mendatangkan 2.000 jiwa rakyat Palestina untuk berobat di Pulau Galang. Sekali lagi akan mendatangkan 2.000 orang masyarakat Gaza atau masyarakat Palestina, dan mereka akan ditempatkan di Pulau Galang untuk melakukan pengobatan. Saya secara pribadi pun tidak akan kecewa. Saya sangat apresiasi. Ini adalah gagasan yang begitu luar biasa demi kemanusiaan. Kalau dunia kesehatan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada masyarakat yang berteriak. Banyak kok hari ini rakyat yang berteriak tentang BPJS, tentang penanganan dari dokter yang tidak benar. Banyak kok hari ini yang terjadi. Rakyat yang menjadi korban, rakyat yang meninggal karena proses dalam pengobatan itu tidak benar. Maksud saya, benahi dulu dunia medis, benahi dulu dunia kesehatan yang ada di bangsamu sendiri. Saya khawatir bangsa lain akan tertawa ketika mengetahui bahwa sistem kesehatan yang ada di negara kesatuan Indonesia ini masih amburadul. Masih sangat amburadul. Tetapi Prabowo Subianto tampil sebagai pahlawan bagi masyarakat Palestina, bukan bagi masyarakat Indonesia. Itu yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa, Pak? Bapak katanya mau berjuang mati-matian demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Buktinya mana? Kampanye Bapak saat Pilpres di tahun 2024 kemarin sungguh sangat meyakinkan masyarakat Indonesia. Tetapi berbanding terbalik Pak hari ini,
ketika Bapak dihujat, Bapak dicaci maki, Bapak dikecam dan lain sebagainya, Bapak dijuluki sebagai presiden macan ompong dan lain sebagainya, Bapak dijuluki sebagai presiden omon-omon dan lain sebagainya, Bapak dijuluki sebagai pemimpin yang gagal total dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kebijakan-kebijakan Bapak bukannya pro terhadap masyarakat Indonesia, tetapi lebih pada pro kepada masyarakat Palestina. Luar biasa, Pak. Dua jari seacungi jempol. Saya sangat yakin dan percaya, Pak, bahwa ketika hari ini Bapak membuat sebuah keputusan untuk mendatangkan 2.000 jiwa masyarakat Palestina untuk berobat di Pulau Galang, semoga saja hal ini diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Walaupun saya ketahui rakyat Indonesia ini mayoritasnya adalah saudara dan saudari kita yang beragama Muslim. Saya akui itu. Di sini saya hanya mau menilai secara objektif. Saya akan mendukung kebijakan Bapak kalau rakyatmu tidak ada yang berteriak. Bagaimana mungkin Bapak mau menjadi pahlawan bagi masyarakat Palestina, sementara kita yang masyarakat Indonesia, yang rakyatmu sendiri, yang memberikan kepercayaan kepadamu untuk menjadi orang nomor satu hari ini di bangsa ini, masih banyak yang mengecam, masih banyak yang menolak, masih banyak yang memprotes. Pelayanan tentang dunia kesehatan ini masih amburadul. Bagaimana mungkin, Pak? Saya hanya takut Bapak malah dipermalukan, bukan di mata rakyat Indonesia, tetapi di mata rakyat internasional. Itu yang saya khawatirkan. Ketika saya sebagai rakyatmu berteriak mengkritik akan segala keputusan, akan segala kebijakan yang lahir dari Bapak Presiden, itu karena saya cinta Bapak. Itu karena saya cinta bangsa ini. Terlalu sadis hari ini ketika saya sendiri menyimak mosi-mosi tidak percaya yang tumbuh dari masyarakat Indonesia kepada Bapak hari ini. Rakyat yang meninggal karena kelaparan, rakyatmu yang mengemis di lampu merah, rakyatmu yang hidup di bawah kolong jembatan. Tetapi Bapak selalu tampil seperti pahlawan bagi masyarakat Palestina. Sekali lagi, saya hanya khawatir jangan sampai di suatu hari nanti Bapak bukan mendapat apresiasi dari dunia internasional, tetapi Bapak malah dipermalukan di mata dunia. Pertimbangkan baik-baik, Pak. Karena ketika Bapak dicaci maki, ketika Bapak difitnah, ketika Bapak dikecam, bukan dari masyarakat Indonesia tetapi dari masyarakat internasional, itu akan sangat lebih memalukan. Contoh yang kemarin misalnya pengibaran bendera One Piece, ketika aparat penegak hukum yang ada di bangsa ini melakukan intimidasi kepada rakyatnya mengibarkan bendera One Piece, pada akhirnya rakyatmu melakukan perlawanan dan berita ini pun viral di mata internasional. Para influencer internasional beramai-ramai menyuarakan tentang peristiwa yang terjadi hari ini di bangsa ini. Itu yang sangat malu bukan masyarakat Indonesianya, tetapi Bapak yang adalah sosok pemimpin yang selalu berlaga jadi pahlawan kepada masyarakat Palestina itu. Semoga saja keputusan ini belum final, agar seorang Presiden Prabowo Subianto bisa mempertimbangkan kembali. Tetapi kalau memang sudah final, that's fine, tidak apa-apa. Semoga saja tidak ada kecaman-kecaman yang datang dari masyarakat internasional. Tetapi bagi masyarakat Indonesia, saya sangat yakin dan percaya
bahwa kedatangan masyarakat Palestina ke Pulau Galang untuk melakukan pengobatan gratis itu pasti akan disambut dengan berbagai macam kecaman, dengan berbagai macam kritikan-kritikan pedas, entah itu dari rakyat jelata maupun dari tokoh-tokoh politik yang ada di bangsa ini. Mari kita simak lagi satu cuplikan video di season terakhir ini. Kepada Bapak Presiden Prabowo, kami selaku rakyat Indonesia, rakyat Bapak, ya, cukup merasa kaget. Ternyata Bapak lebih memikirkan negara orang, ya, dibandingkan rakyat Bapak sendiri yang notabene masih banyak yang kekurangan. Kami prihatin Pak atas tindakan Bapak ini. Dan kami juga sadar bahwa untuk membeli beras 10.000 ton itu yang Bapak kirim ke Palestina itu adalah berikut dari pajak-pajak kami juga, Pak. Jadi kami berhak mengkritisi atas penggunaan anggaran tersebut. Apa tidak lebih baik, Pak, kalau beras yang 10.000 ton itu juga dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan? Jelas kita lihat sekarang kan konflik yang ada di Papua ini karena merasa ketidakadilan, Pak. Bapak lihat sendiri bagaimana saudara-saudara kami orang Papua, ya, yang masih dalam peta kemiskinan, makan seadanya, ya, pendidikan seadanya, prasarana seadanya, seharusnya itu harus dicukupi oleh pemerintah. Tapi ini kan tidak Bapak lakukan. Jujur, Pak, kami dulunya mendukung Bapak itu, ya, karena kami melihat bahwa Bapak adalah bisa perpanjangan tangan daripada Bapak Jokowi. Di samping dengan adanya Gibran, justru kami semakin heran sekarang dengan sebenarnya apa yang Bapak kampanyekan dulu semasa kampanye ketika menjadi calon presiden. Kami rakyat ini menaruh harapan di situ. Tapi dari peristiwa ini, Pak, sekarang, ya, terkait juga dengan masalah pembubaran retreat dan perusakan tempat retreat itu yang diduga menjadi tempat gereja atau tempat beribadat menurut orang-orang di sana yang sudah dihancurkan, ya, dan sudah 8 orang tersangka. Bapak juga belum ada bicara apa-apa terkait dengan hal tersebut. Dan juga hal itu berkelanjutan juga di Sukabumi, ya, di Cilodong terjadi hal yang sama. Bapak belum ada mengeluarkan statement atau menyatakan bahwa itu adalah perbuatan melanggar hukum. Ya, sebagai kepala negara Bapak harus mengucapkan sesuatu lah. Kami mengharapkan itu, karena Bapak adalah presiden kami yang mengatur negara ini. Hukum tertinggi itu, panglima hukum tertinggi itu ada di tangan Bapak. Bicaralah. Kami menunggu, Pak, ini. Kemudian ada lagi, Pak, wacana, ya, pemberian lahan 20.000 hektar yang nanti hasilnya juga untuk Palestina. Kan ngaco, Pak, ngaco kita ini negara ini kalau seperti ini. Bapak lebih mengutamakan Palestina sepertinya dari masa mulai Bapak dilantik, masa kerja Bapak sampai sekarang. Ya, kami masih mengharapkan atau mengimpikan apa yang menjadi visi misi Bapak dalam kampanye dulu waktu menjadi capres. Jadi, Pak, mohonlah agar isu atau berita yang beredar bahwa Bapak akan mau mengevakuasi orang Palestina ke Indonesia. Aduh, Pak, itu anggaran dari rakyat Indonesia, Pak. Kami yang beri, Pak, walaupun besar banyaknya kami ini nggak sama, tapi kami orang yang tak pajak.
Dan pajak itulah yang semua menjadi anggaran di negara ini. Jadi Pak, kami mohon keadilan Pak, ya. Jangan semua hanya omon-omon, hanya retorika, ya. Dan perlu Bapak tindak tegas itu dengan adanya staf khusus Menteri Hukum dan HAM yang mencoba melakukan penangguhan, ya, atau itu pun kalau di luar sepengetahuan Bapak. Yang lebih kami tegaskan, kami harapkan kepada Bapak sekarang ini, Menteri Agama Bapak sendiri, jangankan Bapak Presiden, Menteri Agama tidak ada mengeluarkan statement apapun terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi intoleransi di Sukabumi. Kami menunggu sikap Anda Pak sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini, dalam menanggapi dengan kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang semakin hari semakin tampak jelas bahwa kebijakan Prabowo Subianto lebih pro kepada masyarakat Palestina tetapi kontra kepada kita rakyat Indonesia. Saya berharap bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia jangan melihat persoalan-persoalan ini dianggap sebagai persoalan yang biasa-biasa saja, tetapi perlu kita amati baik-baik bahwa ketika Bapak Prabowo Subianto mengambil sebuah keputusan yang ditentang, yang bertolak belakang dengan masyarakatnya di Indonesia ini, tentu ini akan menjadi tanda tanya besar. Pertama, misalnya kalau kita mau menyimak cuplikan video tadi, ketika Bapak Prabowo Subianto memberikan sumbangan beras 10.000 ton ke masyarakat Palestina, sementara di sisi lain kita melihat saudara dan saudari kita misalnya di tanah Papua yang hidupnya makan apa adanya dan lain sebagainya. Tentu ini sangat miris, tentu ini sangat terpukul bagi mereka. Maksud saya, tidak apa-apa kalau memang Prabowo Subianto mau menyumbangkan beras 10.000 ton beras atau mau menyumbangkan 20.000 ton beras kepada masyarakat Palestina, tidak apa-apa. Kalau masyarakatmu ini sudah tidak ada yang kelaparan, itu baru saat acungi jempol. Itu baru saya katakan Prabowo adalah sosok pemimpin yang bijaksana. Tetapi atas nama demi kemanusiaan, Prabowo lebih mengutamakan masyarakat Palestina. Lalu kita masyarakat Indonesia, rakyatnya sendiri dibinatangkan. Itulah kelakuan dari seorang Prabowo Subianto kepada rakyatnya sendiri. Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak sakit hati? Kalau seorang pemimpin tidak pernah memperhatikan rakyatnya sendiri, tetapi lebih fokus untuk memperhatikan bangsa lain, lebih fokus untuk memperhatikan negara lain. Sementara Prabowo Subianto dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan dipilih oleh rakyat Palestina. Fasilitas gaji dan tunjangan yang dinikmati oleh pemerintahan Prabowo Subianto hari ini, itu dibayar oleh masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Palestina. Prabowo Subianto semestinya bisa memikirkan sampai ke hal itu. Kalau rakyatmu sudah makmur, kalau rakyatmu sudah sejahtera, berilah kelebihan dari rakyatmu kepada bangsa lain. That's fine. Tidak akan apa-apa. Tidak akan menjadi persoalan. Tetapi ketika Anda mencoba untuk merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia, merampok di saat rakyatmu sedang lapar, lalu kau persembahkan kepada bangsa lain, kepada rakyat lain. Saya jadinya teringat dengan pernyataan tegas dari Kristianto Yenoni yang mengecam Bapak bahwa Bapak itu adalah pemimpin pengecut, bahwa Bapak itu adalah seorang pemimpin yang paling menjijikan. Sungguh Pak, hari ini ada begitu banyak kecaman yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bukan datang dari masyarakat Palestina, bukan datang dari masyarakat Gaza, tetapi datang dari rakyatmu sendiri.
rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepadamu untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Malu, Pak, ketika Bapak hari ini dijuluki sebagai presiden omon-omon, presiden yang gagal total, pemimpin yang tidak bisa bekerja, pemimpin yang hanya bisa duduk manis di ruangan istana. Malu itu. Semoga saja komentar-komentar disuarakan oleh masyarakat Indonesia hari ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan refleksi untuk bisa kembali berevaluasi dengan kabinet merah putih ini, dengan para menterinya Bapak. Cukup, Pak. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang blunder. Semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.